Lebih Regulasi paruh waktu saat ini belum ada. Baru berhenti teman-teman yang P3K tidak lolos nanti akan dipertimbangkan untuk paruh waktu dengan ketentuan yang belum saat ini ditetapkan oleh pemerintah. Oke, oke, Jadi siap. baik mekanisme pengangkatannya, penggajiannya, dan sistem kerjanya seperti ya, itu nanti nunggu. Tapi P3K Nakes, XK2 yang aktif, non ASN yang masuk database BKN dan non ASN minimal 2 tahun. Di sini yang non ASN minimal 2 tahun apakah termasuk yang Wiyata yang ada di Puskesmas? Karena tadi selama tadi kan hanya BLUD saja ya Pak ya yang disebutkan karena mengingat di Puskesmas itu tidak hanya tenaga BLUD saja yang di sana, ada tenaga Wiyata, tenaga penunjang pelayanan, dan tenaga magang. Ye. Kemudian, bentar Pak. Ye. Kemudian menyambung dari Arpusda, semua non-ASN wajib mendaftar agar bisa masuk untuk di paruh waktu. Jikalau tidak ada formasi, bagaimana solusinya? Ye. Kemudian, ya karena anak kami banyak Pak. Ye, kemudian tadi tenaga non ASN boleh mendaftar hanya di Kabupaten Pati. Sedangkan kemarin ada salah satu tenaga non ASN kami yang tidak masuk di database. Mereka berpikir saya tidak masuk Bu, jadi saya aman untuk itu. Dia mendaftar di kabupaten lain. Apakah masih bisa untuk mendaftar di Kabupaten Pati? Terima kasih, Pak. Iya, satu lagi, Pak. Wow, itu ya itu yang CPNS ya, Pak ya. Kemudian jika tidak ada formasi di dia sekarang S1, Pak. Kemudian dia mencari-cari formasinya S1 tidak ada. Apakah diperbolehkan mencari formasi di SMA, Pak? Gitu ya. Matur suwun. ada empat ya Mbak, saya tak. Dari Dinas Kesehatan ada 4 pertanyaan. Bagaimana kalau yang di luar BLUD, tenaga-tenaga non ASN yang bekerja di UPT Puskesmas gitu ya, baik itu melaksanakan administrasi ataupun teknis-teknis lainnya, ataupun bahkan GF seperti itu ya. Catatannya tadi yang perlu digarisbawahi, yang terpenting adalah mereka punya pengalaman minimal 2 tahun. Karena yang dibuka untuk P3K kesehatan kemarin, itu dicermati lagi. Kalau yang dibuka itu JF ya nggak bisa dilamar untuk jabatan pelaksana. Tapi kalau puskesmasnya membuka jabatan pelaksana, pelaksana ya, ya bisa dilamar oleh jabatan pelaksana. Boleh. Gimana? Nakesnya downgrade. Oh ya, Wiyatanya terdata nakes, tapi mau daftar non nakes. Ya sekarang melihatnya pengalaman kerja sama kualifikasi pendidikan yang jabatan yang mau dilamar, yang dipersyaratkan apa saja, nanti dilihat. Kalau dilalah gak ento, berarti ya jangan memaksa. Kemudian bagaimana kalau tidak ada formasi? Itu sama dengan nanti saya jawab kalau misalnya kualifikasi pendidikannya nggak ada misalnya. Pelamar bisa mendowngrade ya, downgrade ijazahnya misalnya. Tapi itu pilihan, pilihan dari teman-teman non ASN, ya, pilihan dari teman-teman non ASN. Nah, kalau hanya sekedar orientasinya nanti menjadi P3K, ya silakan. Tapi yang terpenting saya garis bawahi bahwa ketika melamar menggunakan ijazah SD atau SMP dengan SMA, diploma ataupun sarjana, tentu haknya berbeda terkait dengan penggajian. Tidak bisa sama. Kalau tadi misalnya SD, SMP itu diperlakukan untuk
contoh saja teman-teman penjaga sekolah misalnya. Berarti ya dia nanti digaji sesuai dengan nominal yang ijazah SD SMA, SD SMP. Tidak bisa disamakan dengan ijazah yang setingkat lebih tinggi. Gitu. Kalau mau pilih aman, karena hanya tahun ini ya, kebijakan untuk bisa nanti dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu itu adalah mereka yang tidak lolos seleksi P3K atau diangkat menjadi P3K full time. Karena formasi kita terbatas ya, tadi saya bilang, non ASN kita ada 3.000, sedangkan jumlah formasi yang disediakan itu 1.000. Itu tidak kemudian diartikan bahwa ini berarti Pemkab nggak komitmen. Pemkab komitmen, sudah disampaikan Pak Kaban tadi, semula 500 naik menjadi 1.000 itu sudah kenaikan 100 kali lipat kan. Gitu. Itu komitmen. Jadi kalau mau dinaikkan lagi, nanti saake teman-teman Kasubag Umbak, TPP ini wis cilik, gajinya ra muda-muda sih sana. Jadi ada beberapa pertimbangan ya, beberapa pertimbangan yang memang kemudian tidak bisa full secara utuh. Namun demikian akan diselesaikan secara bertahap. Kemudian bagaimana tenaga non ASN yang sudah terlanjur mendaftar misalnya. Ini mendaftarnya di tahun 2024 atau 2023. Nah, moga-moga lulus. Moga-moga lulus. Kalau misalkan tidak lulus, ya, karena kan sudah ada informasi di beberapa pengumuman itu, pelamar itu hanya boleh mendaftar pada satu jabatan, satu instansi, ya, dalam satu periode tahun pengadaan. Kalau misalnya teman-teman non ASN sudah terlanjur mendaftar di pengadaan CPNS, saya doakan lulus. Ya, gue lulus ya. Tapi delal sobek misalnya, gak lulus, ya nggak bisa daftar P3K. Kan gitu. Makanya kemarin kalau mau memilih aman ya pilih P3K. Kan gitu. Mbak Esta sambut? Ye, izin lagi. Untuk surat pernyataan tadi kan tanda tangan kepala puskesmas boleh, direktur boleh, kepala dinas boleh. Apakah THL yang ada di puskesmas itu masuk yang kepala puskesmas atau harus ke OPD? Secara normatif tadi bagi non ASN yang bekerja di puskesmas, maka surat keterangan dari pimpinan unit kerjanya adalah kepala puskesmas. Kalau yang bekerja di rumah sakit, berarti ya dari direktur rumah sakit, pimpinan unit kerjanya. Kemudian yang ada di dinas kesehatan, itu berarti ya ditarik ke kepala dinasnya. Nah sekarang kami kembalikan nanti, karena dalam pelaksanaan seleksi administrasi, itu setiap daerah kan membuat petunjuk teknis. Mana yang dikatakan memenuhi syarat, dan mana yang tidak dikatakan memenuhi syarat. Terkait dinas kesehatan nanti bisa kita lakukan diskusi dan sharing apakah langsung ditarik secara utuh di dinas kesehatan atau merujuk ke aturan. Tapi kalau misalkan merujuk aturan itu yang paling aman. Jadi misalnya puskesmas ya puskesmas gitu. Tapi kalau mau ada pengendalian monggo. Itu ya. Itu sifatnya muatan lokal dan kami harus koordinasikan dulu dengan Panselnas kalau itu. Ada lagi? Tadi yang ini masih termin satu, Mbak. Tadi yang di belakang. Oh, sama, Bu. Oke, Pon. Kita buka termin kedua, oke. Dari Disperindak, kemudian Dinkop sama DLH. Bu Bibi ngajungnya telat tadi. Kesempatan pertama dari monggo terserah mau dari Dinkop dulu atau di Dakperin. Terima kasih Pak Pendi. Gini, untuk kategori non ASN itu apakah harus yang dibayar sama APBD? APBN apa termasuk kategori non ASN? Soalnya di tempat kami itu ada yang masuk di database provinsi, cuman tidak masuk di database kabupaten gitu. Nanti apakah itu bisa mendaftar yang termasuk persyaratan minimal 2 tahun tadi? Terima kasih.
tempat instansi pada waktu pendataan itu ya, Mbak. Dari DLH cukup? Mas Arif, mic-nya Mas. Mas Arif harus jalan lurus, jangan jalani saja dulu karena itu jalan tersesat, Mas. Kalau ada yang Baik, bilang jalani saja dulu itu jalan tersesat itu. Orang pasti Mas ya. baik, terima kasih Mas Fendi. Dari LH mau menanyakan beberapa Mas. Bagaimana jika ada THL yang tidak masuk database PKN karena waktu itu umurnya melebihi dari persyaratan? Itu bagaimana? Karena kami banyak sekali THL yang. Terus yang kedua, eh, ada THL yang tidak masuk database, juga tidak direkom, tapi dia masuknya di kegiatan. Itu bagaimana? Ya, terima kasih, Mas. Saya jawab dulu yang di Sdakprin. Kalau pada waktu pendataan kualifikasinya berbeda dengan kualifikasi yang dimiliki pada saat ini. Misalnya pendataan SMA saat ini sudah punya ijazah setingkat lebih tinggi, mau diploma atau ijazah misalnya. Eh, kita sama-sama belum tahu ya nanti apakah datanya ditembak langsung dari pendataan atau tidak. Jadi kemarin di beberapa rakor juga nggak disampaikan ini. Akreditasi itu tidak ada persyaratan harus C, B, atau A, atau dengan sebutan sekarang itu baik, itu setara dengan C, Indonesia pinter nggak istilah nggak? Baik kayak 3 C ya. Kemudian sangat baik itu B, kemudian unggul itu setara dengan A, itu tidak ada. Beda kalau di CPNS ada formasi khusus atau kebutuhan khusus untuk kumlot. Prodinya harus A, perguruan tingginya harus A. Tapi kalau di P3K atau formasi CPNS yang umum lainnya tidak diberlakukan akreditasi. Sebagian besar tidak ada. Yang penting adalah terakreditasi. Terakreditasi itu apa? Pengakuan legalitas terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi. Jangan sampai perguruan tingginya itu perguruan tinggi abal-abal misalkan. Makanya ada dipersyaratkan ijazah dan juga akreditasi misalkan. Itu adalah untuk melihat ijazah yang dimiliki itu memang terdata base di PDDT atau di BAPT terhadap legalitas penyelenggaraannya. Itu nggih. Tadi pertanyaan. Ya, setengah-setengah nanti dilihat. Ya. Sepenting aturan mainnya tahu dulu ya. Tadi kan saya sampaikan ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya tidak berani jawab pasti. Ya, sudah yang dari Disdakperin, tadi yang dari Dinkop ya, tempat pendataan. Jadi misalkan di tahun 2022 karena pembiayaan honornya itu dari APBN, tidak pendataan di instansi Pemka Padi, yang melihat pendataannya itu pada waktu pendataan dia terdata di Pemka Padi atau di instansi lain. Kalau terdata di instansi lain, dia harus data di instansi tempat dia waktu pendataan. Iya, iya. Karena kan ada beberapa misalkan kayak dana loan misalnya pertanian ya. Iya betul.
Itu kan pembiayaannya dari pusat, kemudian terdata di pusat seperti itu. Ngoten nggih. Nah, gitu. Jadi di mana dia terdata BIS kalau mengacu tadi database BKN atau aktif bekerja di instansi di mana dia bekerja. Anoten apa? Itu tadi terdata BIS atau enggak pertanyaannya? Ya tadi catatan terakhir kriteria yang ketiga. Kalau dia ke database BKN itu yang mengikuti di mana dia terdata di instansinya. Kalau provinsi ya daftarnya di provinsi. Kalau di kabupaten di kabupaten. Tapi beda halnya kalau misalnya dia nggak ke data, ya kan? Terus dia kerja di Pati, itu harus tadi terpenuhi paling sedikit pengalaman kerjanya 2 tahun berturut-turut, nanti dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan unit kerja. Ya tergantung nanti Bu Kadisnya mau memberi enggak. Tadi berarti dia masuk kriteria ketiga. Tapi dengan catatan tadi loh Mbak, kalau masuk kriteria ketiga, ini misalnya dari APBN ya, terus dia nggak ke data pendataan, ya, kemudian kriteria yang ketiga dia masuk nggak 2 tahun berturut-turut. Nah, kalau masuk filter persyaratan selanjutnya adalah dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan unit kerja. Nah, pimpinan unit kerjanya kerso, mboten. Nah, mboten. Aku gak jawab pasti tak jenengan tak jak logika. Nggih. Terus yang dari DLH banyak sekali yang tidak masuk karena pada waktu pendataan itu ada beberapa kriteria ya. Jadi yang bisa ke data waktu itu kalau nggak salah kan dia berstatus XK2 atau non ASN yang honorer yang bekerja di instansi. Gitu. Mendapat honorarium secara langsung tanpa melalui pihak ketiga pengadaan barang jasa. Jadi langsung diserahkan kepada yang bersangkutan. Nah gitu ah. Saya dari APBD langsung transfer kepada yang bersangkutan. Kemudian paling singkat 1 tahun kan kalau itu ah. Terus paling tinggi, paling rendah 20 dan paling tinggi 56. Nah saat ini pertanyaannya, yang bersangkutan sudah di usia berapa Mbak? Loh, pada waktu itu kan 56 ah, yang paling tinggi. Pada waktu pendataan. Itu kan persyaratannya kan 58 kalau nanti Mbak, 58 nanti kalau misalnya itu pada saat mendaftar. Maaf, 58 berarti enggak iso. Ya nanti non ASN-nya itu ya mengacu pada ketentuan peraturan ASN. Jadi apa usia produktif ya. Itu kan melihat BUP kan. Kalau non ASN-nya saat ini sudah 58 ataupun gurunya itu sudah 60 ya misalnya, mau mendekati 60 gitu. Berarti ya nanti kalau sudah genap di 58 atau guru genap di 60 ya diberhentikan dari non ASN karena syarat usia untuk bisa mendaftar non ASN itu kan usia minimal 20 tahun, paling tinggi adalah N-1 BUP dari jabatan yang dilamar. Kalau pelaksana misalnya atau JF tadi terambil dan seterusnya, itu berarti ya N-1-nya dari BUP 58 berarti 57. Itu Mbak. Kalau guru BUP-nya 60 berarti usia maksimalnya ya 59 pada saat mendaftar. Kalau yang sudah lebih dari tadi, ibutan sakit daftar, berarti tinggal apa namanya nanti diusulkan untuk pemberhentian karena tetap merujuknya atau mengacunya adalah usia produktif. Izin Mas, mewakili pertanyaan dari teman-teman BLU kami, nggih. Seandainya dari BLU non nakes dengan pengalaman 2 tahun bekerja berturut-turut dan latar pendidikannya memenuhi, Ulangi Mbak.
Untuk teman-teman BLU kami, engkang non nakes Mas, jika berbekal dengan pengalamannya yang bekerja secara berturut-turut 2 tahun dan latar belakang pendidikannya memenuhi, apakah diperbolehkan mengikuti P3K teknis di OPD lain? Betul. Terus itu nanti kira-kira status kepegawaiannya pripun nggih? Apakah masih sebagai pegawai BLU atau ikut ke P3K teknis paruh waktu misalnya sampai gagal? Yang kedua, melanjutkan pertanyaan yang tadi dari Desta terkait apabila NIK sudah mengikuti seleksi CPNS di tahun ini, nasibnya untuk tahun depan bagaimana? Maksudnya apakah kan sudah tidak bisa ikut daftar P3K karena yang bersangkutan mungkin mendaftar CPNS di kabupaten lain misalnya. Terus nasibnya yang tahun depan apakah masih sebagai tenaga non ASN atau P3K, kalau P3K paruh waktu kan tidak bisa nggak karena sudah ikut NIK-nya di CPNS di kabupaten lain dan kebetulan dilalah nggak nggak lolos. Nasibnya pripun? Dah, itu Langsung ya, dua ya. matur Satu nuwun. yang non nakes, dia dia itu sebetulnya kualdiknya itu kualdik nakes ya, tapi mengerjakan non nakes itu. Oh, BLUD. Jadi statusnya BLUD Harus non nakes ya, mau melamar di di OPD teknik yang lah. lain. Dia kan Tadi sudah pertanyaannya podo kayak pertanyaan mau bisa melamar ke beberapa OPD, melamar di OPD lain Heeh, asal boleh kualifiknya ya sesuai, pengalamannya yang dibuktikan surat keterangan itu 2 tahun. sesuai relevan dengan bidang tugas yang nanti akan dilamar dengan yang dikerjakan. Oke. Terus pertanyaan yang kedua tadi, statusnya BLUD enggak yang lamar CPNS? Iya, Ya kalau BLUD dia balik tergantung lagi. OPD yang melakukan pengelolaan dengan BLUD itu dia statusnya BLUD tetap apa BLUD kontrak. Kalau BLUD tetap mau daftar CPNS juga ada masalah kan, balik Iya, tetap lagi kan. iya ke Tapi PLU. kalau BLUD kontrak, lah kontraknya yang mau diperpanjang mau enggak sama pimpinan pimpinan BLUD. Karena tadi saya bilang BLUD itu sudah ada normatif regulasinya. Ya, jadi tidak bagian dari proses penyelesaian non ASN. Tapi masih bisa ada kesempatan untuk mendaftar. Tapi gak khawatir nek misalnya berhenti misalnya. Tapi dengan catatan tadi, nonton gak Mbak? Eh, lanjut, nanti ya Pak. Nasib yang tidak terima misal kayaknya sudah daftar ke CPNS tahun Lagi ini. statusnya kalau dia BLUD yo wes gak perlu dipikirkan ah, Mbak. Kalau non ASN Mas, Ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. berarti diberhentikan Ya gak diberhentikan ngerti, dulu atau pripun? gak ngerti. Mau lo kan mau pertanyaannya kan tadi di awal tadi ada yang bertanya saat ini normatifnya belum ada terkait dengan bagaimana teknis pengangkatan P3K partai. Ya, Oke. ngoten. Terima kasih. Matur nuwun Mas Wendy. Ada lagi tadi ini pertanyaan Zoom sudah banyak ya. Oke. Matur suwun Mas Wendy, kami dari Kecamatan Tayu, kebetulan saya juga masih THL, nggih. Ini pertanyaan dari teman-teman bersama untuk terkait nanti THL P3K yang paruh waktu, yang tidak lolos di full time. Tadi kan dijelaskan kalau yang nggak lolos nanti masuk ke P3K eh, paruh waktu, nggih. Itu nanti untuk mekanisme pekerjaannya dan penggajiannya seperti apa, nggih? Non sewu ini Saya jawab nggak apa-apa nggih. nggih, Nggih mboten dari apa teman-teman bertanya kok. dari teman-teman non sewu nggih Iya. ngapunten. Ini Iya. nggih. Maksudnya untuk paruh waktu itu kan dari pagi sampai sore atau Iya.
kan ada yang keamanan kebersihan seperti itu nggih, dari sore atau sampai malam gitu nggih. Dan yang kedua terkait untuk di kantor kami nggih, itu kan kemarin perekrutan apa itu namanya pendataan ke BKN itu kan dari teman kami ada yang belum lulus nggih untuk S1-nya. Jadi kemarin pendataannya masih SMA. 2 bulan kemudian, Tadi sudah ditanyakan, G. nggih, Jadi pertanyaannya serupa ya, Bu. Langsung saya jawab lagi bisa ya. nggih. Lebih Regulasi paruh waktu saat ini belum ada. Baru berhenti teman-teman yang P3K tidak lolos nanti akan dipertimbangkan untuk paruh waktu dengan ketentuan yang belum saat ini ditetapkan oleh pemerintah. Jadi siap. baik mekanisme pengangkatannya, penggajiannya, dan sistem kerjanya seperti ya, itu nanti nunggu. Tapi arahnya pemerintah adalah kenapa dibuat paruh waktu, itu adalah agar teman-teman non ASN ini tidak terpaku full di instansi tempat bekerja misalnya karena disebut paruh waktu ya, itu ya dalam 1 minggu misalnya dia mau bekerja berapa hari atau dalam 1 hari dia diberlakukan berapa jam bekerja. Namun di PMK Pati itu kan diberlakukan kaitannya penggajiannya itu berdasarkan harian. Ya, semakin banyak dia masuk berarti ya semakin banyak dia dapat honor atau gaji. Berarti kalau paruh waktu itu berarti ya tergantung nanti kontraknya. Oleh pemerintah itu skemanya adalah memberi kesempatan kepada paruh waktu itu bisa nyambi sepertinya itu. Nyambi gitu loh. Nah, saya ini pertanyaannya nanti tinggal pimpinan unit kerja yang melakukan perikatan kontrak misalnya membutuhkan tenaganya itu seperti apa, itu nanti diatur dengan regulasi yang nanti sudah ditetapkan pemerintah kalau sudah aturannya gitu. Lah kali tadi yang pertanyaannya Qualdik pada waktu pendataan, ini pertanyaan berulang-ulang tapi juga saya harus sampaikan nanti melihat sistemnya itu bisa menerima atau enggak, tapi kemungkinan bisa. Karena yang dikunci itu adalah kriterianya. Nah, sekarang sudah nggih? Bon, Mbak, gantian yang di Zoom ya. Ya, gantian yang di Zoom. Adek, silakan, Dek. Ini ada pertanyaan kita coba jawab ya. Ada 26 pertanyaan, tapi nanti kita lihat apakah serupa atau tidak. Kalau serupa, nanti tidak perlu kami jawab lagi. Jadi mohon untuk teman-teman non ASN yang mengikuti secara daring bisa memperhatikan dengan seksama ya. Pertanyaan dari Mbak Sarasnoya. Guru mengajar 3 tahun lebih, aktif mengajar sampai sekarang, sudah masuk pendataan non-ASN, tapi belum masuk Dapodik, apakah memenuhi syarat untuk mendaftar? Bisa, karena tadi kriterianya adalah P1, SK2, guru non-ASN yang terdata BKN, ya, sekalipun belum masuk Dapodik, tapi dia kalau sudah ke data BKN, bisa. Ya. Kemudian selanjutnya guru yang sudah menjabat sejak pertanyaan selanjutnya sama juga ya. Lanjut. Jadi saya ulang lagi kriteria pelamar yang bisa mendaftar P3K JF guru itu ada beberapa diantaranya yang pertama adalah P1 kemudian guru non ASN yang terdata BIS BKN dan aktif mengajar. Kemudian yang ketiga adalah guru non ASN di sekolah negeri ya, terdata Dapodik dengan catatan memiliki pengalaman 2 tahun atau 4 semester. Kemudian pelamar kriteria terakhir adalah lulusan PPG yang terdaftar di Kemendikbud Ristek.
Khusus untuk pelamar yang nanti melamar pada JF guru, secara sistem sudah akan terfilter ya. Kalau yang bersangkutan memasukkan NIK dan kemudian bisa mendaftar, maka yang bersangkutan masuk dalam kategori kriteria tadi. Tapi kalau memasukkan NIK pada saat mendaftar, ternyata tidak bisa mendaftar atau NIK-nya kekunci, berarti secara sistem sudah memfilter yang bersangkutan tidak masuk dalam kriteria pelamar guru. Ngoten nggih? Secara sederhananya seperti itu. Kalau P3K guru sudah terfilter dari sistem langsung, by NIK tadi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, itu ya. Dari DPMP-TSP, tadi prioritas adalah THK 2. Ketika THK 2 melamar di instansi lain, dan nilainya peringkat 2, apakah masih prioritas atau nilai yang tertinggi? Nah, ngeten, melihat dari jenis P3K yang dilamar. Ini P3K teknis berarti nggih. Kalau P3K teknis itu selama masih dalam instansi Pemka Pati mau berpindah OPD, kalau dia termasuk dalam THK 2 dan terdata BKN, dengan catatan terdata BKN dan aktif mengajar, itu menempati urutan pertama kelulusan. Tapi pengalaman sebelumnya yang P3KJF nakes ya, di sistem itu memfilter apakah saya ini THK, apakah saya ini non ASN biasa. Itu sistem meminta. Kalau dia THK, maka silakan masukkan nomor THK-nya. Jangan sampai rekan-rekan non ASN yang THK ini terdata BKN ketika daftar tidak memilih sebagai THK. Maka sistem akan membaca bukan THK. Sekalipun dia faktanya THK, karena di sistem tidak dibaca THK, karena tidak memasukkan nomornya, yo gak masuk dalam skala pertama, berurutan pertama. Sehingga nanti mau dipastikan betul teman-teman THK ini kan sebagian besar sudah usianya sudah di atas 35 lebih ya, atau bahkan 40-an ya, itu dipastikan betul dipandu. Kalau kesulitan silahkan bisa di Kasubag Umpek atau di BKPSDM nanti kalau dibuka ruang untuk fasilitasi. Kemudian selanjutnya, apakah ada afirmasi khusus bagi tenaga teknis non-ASN yang memiliki sertifikat fungsional pustakawan? Ini melihat karena P3K di tahun ini itu kan ada regulasi terbaru. Kalau dulu itu P3K hanya dapat untuk mengisi jabatan fungsional, tahun ini bisa melamar ataupun diisi dari jabatan pelaksana. Tergantung teman-teman non-ASN ini mendaftar di jabatan P3K teknis untuk jabatan fungsional atau P3K teknis untuk jabatan pelaksana. Kalau di jabatan pelaksana itu tidak perlu memerlukan sertifikat. Atau nanti misalnya ada disyaratkan sertifikat, itu melihat. Atau melamar di JF tenaga fungsional misalnya tadi ya, jabatan fungsional untuk jabatan teknis. Dilihat jabatannya itu mensyaratkan untuk sertifikat atau tidak. Nanti dilihat. Ya. Itu di mana kita bisa melihat. Kita bisa melihat. Tadi ada pertanyaan ya, di mana kita bisa melihat kita terdata BIS BKN atau tidak. Tentunya teman-teman non-ASN yang sudah bekerja dan di tahun 2022 itu melalui fase di mana melakukan ada pendataan, itu kan mereka yang sudah terdata tentu akan punya nomor register. Silakan itu diingat-ingat, nomor registernya masing-masing.
Kalau yang nggak kedata tentunya nggak punya nomor register. Begitu Pak. Ya, jadi teman-teman non ASN yang kedata BKN tadi, yang masuk kriteria bisa mendaftar itu, silakan diingat-ingat kembali karena yang mendaftar itu kan pribadi masing-masing waktu itu. Sampai dengan selesai, upload segala macam. Sampai dengan diunduh nomor register itu. Itu masing-masing non ASN akan berbeda nomor registernya. Karena sampai dengan sekarang belum ada BIMTEK terkait bagaimana teknis pendaftaran, sehingga nanti saya tidak bisa menjelaskan, tapi perlu kiranya dipersiapkan nomor registernya masing-masing untuk bisa melihat klasifikasi atau kriteria pelamar tadi. Ya. Mana lagi, Dek? Apakah THL Nakes di instansi TNI Polri bisa daftar di Pemda? Tidak bisa, ya, tidak bisa. Karena yang bisa daftar itu ya di mana dia tempat bekerja. Kalau instansi PMK Padi ya berarti melamarnya di PMK Padi. Kalau dia itu di instansi TNI Polri, ya melamarnya di instansi TNI Polri, seperti itu. Kemudian lagi teknisnya ini tadi deh. Nah, bagaimana untuk tenaga teknis non-ASN di Puskesmas? Ternyata tidak ada formasi di instansi kesehatan, boleh mendaftar di dinas lain. Boleh dengan catatan, ya, dengan catatan memenuhi persyaratan, baik itu kualifikasi pendidikannya ataupun pengalaman kerja yang dibuktikan dari pimpinan unit kerja. Apakah Harlep Nakes terdata BKN, daftar P3K peringkat 2, peringkat 1 tenaga PLD, berarti kewenangannya siapa? Melihat kriteria berlulusan tadi ya, kelulusan itu kan untuk P3KJF tenaga kesehatan ya, P3KJF tenaga kesehatan itu kan yang pertama menempati urutan adalah XTHK2. Kemudian yang kedua itu adalah non ASN yang terdata BIS BKN. Yang ketiga adalah non ASN yang memiliki pengalaman kerja 2 tahun berturut-turut. Jadi misalnya ada satu formasi nih, yang lamar ada THK 2. Ya, ya. Kan ya. Ya, kan ya. Ada lagi, Dek. Dulu mendaftar sebagai penjaga sekolah dalam pendataan non-ASN database. Nanti pendaftaran P3K daftar administrasi sekolah karena ijazah SMA apakah bisa? Nanti melihat di sistem ya, nanti melihat di sistem karena sampai dengan sekarang dari panitia seleksi daerah belum ada apa namanya diklat ataupun pelatihan kaitannya untuk teknis pendaftaran. Kemudian penilaian CAT tadi, ini. Apakah tenaga teknis pengalaman kerja, apakah tenaga teknis pengalaman kerja harus sesuai dengan tupoksi yang diajukan oleh UPTD yang dilamar? Sebagai contoh tenaga admin keuangan, apakah TU keuangan bisa? Ya kalau di formasinya ada dibuka misalkan di P3K teknisnya bisa saja ya, selama tadi ijazahnya mendukung. Misalnya pengalaman kerjanya mendukung tapi ijazahnya enggak mendukung ya enggak bisa. Jadi 2 persyaratan dia harus terpenuhi. Untuk usia maksimal P3K berapa? Terkait dengan ijazah semula pendataan SMA setelah pendataan. Sudah ya, saya ulang lagi, untuk bisa melamar P3K itu minimal adalah 20 tahun dan maksimal adalah N-1 sebelum masa BUP. Sebelum masa BUP tergantung jabatan. Kalau jabatan teknis ya, mau itu JF atau pelaksana, itu usia BUP-nya 58, maka N-1-nya maksimal adalah 57 saat daftar. Kalau guru berarti usia BUP-nya adalah 60, maksimal mendaftarnya adalah 59 N-1. Ada lagi deh.
jika pada kebutuhan formasi tidak ada, tidak sesuai dengan lulusan, apakah tidak bisa ikut tes? Bisa ikut tes asal memenuhi kriteria. Kalau misalkan sobek-sobekin delalah nggak ada kualdiknya, bisa kemudian downgrade misalnya. Tapi ya kembali pilihan ada di masing-masing teman-teman non ASN. Misalnya dia ijazahnya sarjana, ternyata sarjana yang dimiliki itu tidak ada di jabatan yang dibuka, downgrade ke SMA misalnya. Bisa. Nah, ini. Jadi untuk P3K tahun ini itu tidak dibuka untuk umum. P3K tahun 2024 itu secara khusus adalah menyelesaikan tenaga non-ASN. Tidak ada dibuka kayak tahun 2023, misalkan 80% untuk non-ASN, 20% untuk umum. Tidak ada, jadi 100%-nya adalah untuk non-ASN yang sudah bekerja di instansi pemerintah dengan kriteria-kriteria tadi. Ya. Boleh dua penanya lah. Oh, ini ada Mas Hutoyo mau bertanya, silakan Mas. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utoyo, saya operator Dakduk dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati yang ditempatkan di Kecamatan Jeluar. Saya mau tanyakan satu saja, Pak. Ini yang saya perhatikan tadi bahwa tenaga teknis untuk pengadaan P3K di Kabupaten Pati tadi ada sekitar 400. Nah, bagaimana jika tenaga teknis tersebut saya yakin melebihi dari jumlah yang ditentukan untuk perebutan P3K. Sekian, terima kasih. Oke, itu aneh ya Mas, semacam sebuah penegasan saja ya. Karena formasi yang disediakan itu tidak sebanding dengan jumlah non-ASN. Ya memang demikian Mas, jadi perlu saya sampaikan ulang lagi bagi tadi yang belum mendengar ataupun mengikuti karena terputus ya. Di tahun 2024 semula itu diusulkan sejumlah 500 formasi. Ya, formasi itu menyesuaikan dengan BUP. Karena di tahun itu pertimbangannya adalah satu, belanja pegawai yang tidak boleh melebihi 30%, kemudian penentuan skala prioritas, kemampuan keuangan daerah untuk menggaji pegawai misalnya. Pengennya yang angkat semua, tapi kalau diangkat itu kan tetap ada kewajiban untuk membayar gaji, ya. Nah kalau diangkat tapi nggak bisa dibayar gaji, ya nggak mungkin, maka hal yang paling rasional oleh pemerintah Kabupaten Pati itu adalah yang semula diusulkan hanya 500 karena ada kebijakan dari Pak Bupati dan juga legislatif waktu itu pembahasan anggaran, maka diusulkan menjadi 1000 kondisi sekarang. Memang kondisinya tidak ideal untuk menyelesaikan non-ASN, tapi teman-teman perlu diperhatikan bahwa pemerintah daerah tetap akan berkomitmen menyelesaikan secara bertahap. Kalau misalnya ada sekitar 2000-an yang belum terselesaikan, ya nanti secara bertahap diselesaikan. Tapi tidak perlu khawatir bahwa tidak ada pemberhentian selama teman-teman tadi yang non-ASN tadi mendaftar P3K. Kalau yang tidak lulus menjadi P3K full time, akan dipertimbangkan menjadi P3K part-time. Nah, teknis pengangkatan P3K part-time ini menunggu juknis yang nanti ditetapkan oleh pemerintah. Bisa dipahami, Mas? Satu lagi, Dek. Ini sudah jam 12, sudah gelisah ini.
Sudah cukup? Ya. Saya kira nanti di forum-forum yang lain, karena BKPSDM juga punya